Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya terkait dengan pembahasan materi fisika. Jadi kita belajar fisika, di mana fisika yang kita pelajari insya Allah akan selalu menyenangkan. Nah, materi kita kali ini terkait dengan kesetimbangan benda tegar. Berbicara tentang kesetimbangan, bahwa kesetimbangan ini membahas tentang beberapa jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda bergerak lurus beraturan atau yang menyebabkan benda diam. Atau dalam hal ini, kesetimbangan benda tegar ini dasarnya adalah hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton baik pada gerak translasi atau gerak rotasi. Nah, kita lihat misalnya, saya mengambil contoh kasus, misalnya ini ada seorang pedagang memikul 2 beban yang berbeda masanya dengan menggunakan tongkat. Apa yang harus dilakukan supaya tongkat seimbang? Nah, kalau kita lihat kedua massa benda atau kedua benda ini memiliki berat berbeda. Yang satunya 64 kg, yang satunya 48 kg. Jelas, kalau ini misalnya salah tempat meletakkan penumpunya atau meletakkan di bahu, maka jelas benda ini akan mengalami berat sebelah, sama dengan orang yang bermain jungkat-jungkit antara anak yang bermassa besar dengan anak yang bermassa lebih kecil. Tentunya ini harus jelas di mana meletakkan posisi bahunya agar ini bisa seimbang. Nah, berdasarkan pengalaman jelas kalau misalnya ini 64, ini 48, sudah pasti harusnya penumpu atau tongkat ini harus diletakkan agak maju. Oke, nanti kita lihat bagaimana cara menghitung itu. Nah, cuma sebelumnya kita lihat bahwa pada kesetimbangan benda tegar itu, di sini ada syarat, suatu benda dikatakan dalam keadaan seimbang jika memiliki keseimbangan translasi diam atau bergerak lurus beraturan, dan keseimbangan rotasi diam atau berputar dengan kecepatan sudut tetap. Jadi syarat keseimbangan benda tegar adalah bahwa sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Ini untuk syarat keseimbangan translasi atau syarat agar tidak bergeser. Nah, sedangkan yang ini sigma torsi sama dengan 0 atau syarat agar tidak berotasi atau berputar. Nah, jadi di dalam persamaan kesetimbangan benda tegar kita hanya memiliki 2 persamaan ini saja. Nah, kedua persamaan inilah nantinya yang akan kita kembangkan sehingga di dalam menyelesaikan soal-soal tentang kesetimbangan benda tegar ini dasarnya adalah kedua persamaan ini. Oke, misalnya kita lihat contoh soal yang tadi. Seorang pedagang ikan menggunakan pikulan yang panjangnya 150 cm. Beban yang dipikul tidak sama. Coba kita lihat gambar. Ini gambarnya misalnya. Di manakah posisi bahunya harus diletakkan agar pikulannya dalam keadaan seimbang? Oke, kita lihat ini. Yang satunya 20, anggap 20 Newton, ini 30 Newton. Nah, kalau misalnya saya gambarkan secara sederhana untuk menyelesaikan soal-soal tentang kesetimbangan benda tegar, maka kita harus mampu menganalisis gambar-gambar gaya yang bekerja pada suatu benda. Misalnya, seandainya saya ambil contoh, misalnya ini adalah tongkat yang digunakan sebagai pemikulnya. Lalu kemudian di sini ada misalnya, anggap saja ini ada penumpu. Penumpu ini adalah misalnya anggap pundak seorang pedagang ikan ini. Lalu kemudian ada 2 gaya yang bekerja. Pertama, misalnya anggap ini panjang tongkat 150. Lalu gaya pertama ada 20 Newton yang beratnya. Lalu kemudian gaya kedua ada 30 Newton. Anggap saja yang 30 Newton ini adalah gaya pertama, ini gaya kedua. Lalu sebenarnya muncul di sini ada gaya normal sebenarnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, nah anggap saja bahwa gaya 20 Newton ini jaraknya adalah X dari pundaknya. Sedangkan jarak yang 30 Newton ini jaraknya adalah 150 kurang X. Karena ini X, ini 150, berarti 150 kurang X. Nah, lalu muncul di sini gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya tekan ikan ini yang 20-30 terhadap pundak. Tapi bukan itu yang ditanyakan. Nah, cuma penumpu inilah menjadi acuan kita mengetahui jarak. Nah,
Artinya kalau misalnya posisinya tidak tepat, kalau misalnya ini terlalu maju, jelas ini akan bergerak ke bawah, ini akan bergerak ke atas, berarti tidak lagi seimbang. Tapi kalau misalnya ini bergeser lagi ke sini, maka yang 20 Newton bergerak ke bawah, ini bergerak ke atas, sama, itu juga tidak akan seimbang. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat bahwa syarat kesetimbangan tadi itu, kalau kita lihat sigma tau sama dengan 0, ini syarat rotasi, kayak yang tadi ini sigma tau sama dengan 0, sigma torsi sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat sigma tau sama dengan 0. Nah, torsinya yang menyebabkan benda berputar itu ada dua. Yang pertama adalah beban yang 30 Newton, yang kedua adalah beban 20 Newton. Cuma beban-beban ini, kalau beban 30 Newton, maka benda akan menyebabkan benda ini akan berotasi searah jarum jam. Kalau misalnya saya tarik ke bawah, benda berotasi ke arah jarum jam. Sedangkan ini kalau saya tarik ke bawah, benda akan berotasi berlawanan arah jarum jam. Maka kedua gaya ini akan menyebabkan perputaran berlawanan arah, sehingga salah satunya harus ada yang positif dan negatif. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang arah torsi. Kalau searah jarum jam itu kita anggap torsi positif, sedangkan berlawanan arah jarum jam itu kita anggap torsi negatif. Sehingga di sini saya anggap saja torsi 1 yang ini, benda yang ini berarti R torsi 1 dikurang torsi 2 yang ini sama dengan 0. Nah, ingat bahwa torsi itu adalah hasil kali gaya dengan lengan gaya, atau hasil kali lengan gaya dengan gaya. Lengan gaya itu maksudnya adalah jarak gaya dari sumbu rotasi. Sumbu rotasinya di sini atau di pundak. Nah, jadi ini misalnya 150 R1 kali W1, sedangkan W1 ini adalah berat. Nah, berat ini salah satu contoh dari gaya. Jadi W1 ini merupakan gaya juga, atau dikenal dengan istilah gaya berat sebenarnya. Cuma kita lebih sering menggunakan istilah berat saja. Sebenarnya berat itu salah satu contoh gaya, dalam hal ini gaya berat. R1 kali W1 dikurang R2 kali W2. Oke, R1 lengan gaya berarti jarak gaya dari sumbu rotasi. Nah, jaraknya adalah 150 kurang X kali W1. R2-nya adalah jaraknya adalah X, berarti X dikali 20 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita kali saja. 150 kali 30 sama dengan 4500 minus X kali 30 sama dengan minus 30X. Ini tetap X kali 20 berarti 20X. Oke, berarti 4500. Nah, ini minus 30X dikurang 20X, atau min 30 kurang 20. Nah, ini kita pindah ruas ke kanan karena ini hasilnya minus 50, pindah ruas jadi plus 50X. Maka X sama dengan 4500 dibagi 50, atau 90 cm. Nah, 90 cm itu dihitung dari benda 20, karena X-nya ini kan kita dapat X ini. X-nya 90 cm dari benda yang beratnya 20 Newton. Nah, atau bisa saja 60 cm dari benda 30 Newton. Dari mana dapat 60? Ya tinggal cari aja selisihnya. Ini kan panjangnya 150. Nah, ini kita dapat 90. 150 kurang 90 dapat 60 cm dari benda 30 Newton. Saya rasa itu. Jadi itu adalah jaraknya. Nah, selanjutnya coba kita lihat bagaimana soal nomor 2. Jadi kalau kita lihat benda ini, ada contoh soal nomor 2. Ada dua buah benda A dan B. Ini beratnya sama 50 Newton 50 Newton. Cuma kalau kita menghitung dari sumbu rotasi penumpunya, kalau yang ini 40 cm, ini 100. Sudah pasti ini kalau misalnya ini kita letakkan, ini jelas sudah pasti tidak akan seimbang, pasti akan berat sebelah. Ya, kalau beratnya sama, maka harusnya jaraknya dari penumpu harusnya sama. Nah, ini kebetulan tidak sama. Karena tidak sama, maka kalau kita lihat ini, maka ini yang ditanyakan, berapakah berat beban yang harus ditambah di tabung A agar sistem seimbang. Ini agar seimbang. Artinya kalau ini jaraknya 100 cm, maka sudah pasti ini akan bergerak ke bawah, ini akan bergerak ke atas. Nah, bagaimana agar dia seimbang? Agar dia seimbang, maka beban A ini kita tambahkan dengan beban C. Nah, yang ditanya kira-kira berapa beban C itu? Nah, caranya sama dengan soal yang pertama tadi, bahwa syarat kesetimbangan tadi adalah sigma torsi sama dengan 0. Nah, syarat kesetimbangan ini, nah, B menyebabkan benda berputar searah jarum jam, A menyebabkan benda berputar berlawanan arah jarum jam. Sehingga ini berat B dan berat A ini menyebabkan benda berputar berlawanan arah. Sehingga di sini torsi B dikurang torsi A sama dengan 0. Nah, dalam hal ini rumus torsi tadi jelas bahwa lengan gaya ini, anggap saja ini sudah kita letakkan bebannya C-nya
Kita letakkan C, berarti di sini anggap ini sudah seimbang karena di sini sama dengan 0, berarti anggap C-nya sudah kita letakkan. Maka dalam hal ini torsi B adalah RB dikali WB. Sedangkan torsi A adalah RA dikali WA tambah WC. WA ini adalah berat beban A, WC ini adalah berat beban C. Nah, berat beban C inilah yang ditanya agar ini seimbang. Nah, sama dengan 0 ya. Kita masukkan RB di sini dalam hal ini 100 dikali WB. Ingat, berat B sama berat A ini sama-sama 50, berarti 100 kali 50 dikurang 4 RA-nya 40 yang ini, dikali WA-nya 50 ditambah WC. WC ini yang ditanyakan sama dengan 0. Nah, 100 kali 50 sama dengan 5000. Ini kita kali min 40 kali 50 sama dengan min 2000. Min 40 kali WC sama dengan min 40 WC sama dengan 0. Nah, 5000 kurang 2000 sama dengan 3000. Nah, 40 WC ini karena minus pindah ruas jadi plus, menjadi 40 WC. Atau WC sama dengan 3000 dibagi 40 sama dengan 75 Newton. Berarti kita harus tambahkan beban 75 Newton baru benda ini dikatakan setimbang. Tetapi kalau tidak ditambahkan atau kurang dari 75 Newton, jelas benda B akan bergerak ke bawah. Tapi kalau lebih juga, misalnya jelas benda A bergerak ke bawah, benda B bergerak ke atas. Ini agar seimbang maka harus pas 75 Newton. Oke, itu untuk soal nomor 2. Nah, kemudian coba kita lihat soal nomor 3. Nah, di sini ada tali, ada beban yang diikat dengan tali. Nah, tali ada 2 tali di sini. Tali yang pertama ini membentuk sudut 30 derajat, tali yang kedua membentuk sudut 60 derajat terhadap garis horizontal. Nah, kalau misalnya berat beban ini 500 Newton digantung dalam keadaan diam, berarti ini seimbang nih, diam. Seperti gambar, tentukan tegangan tali T1 dan T2. Tegangan tali T1 dan tegangan tali T2 yang diminta. Nah, karena benda ini tidak mungkin berotasi, ini kan pembahasan kita tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, karena ini benda tegarnya tidak mungkin berotasi, maka di sini adalah yang dikatakan sebagai syarat kesetimbangan translasi atau bergeser, di mana syaratnya tadi itu adalah sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Coba sekarang kita lihat. Nah, untuk menjawab soal ini maka kita harus membuat komponen-komponen T1. T1 ini salah satu jenis gaya, T2 tegangan tali juga termasuk salah satu gaya. Maka ini harus kita buat komponennya dulu. Komponen ke arah sumbu X dan sumbu Y, atau kita buat koordinat kartesian atau koordinat kartesius. Nah, kita lihat T1 karena dia membentuk sudut 30 derajat. Nah, di sini ada kita proyeksikan terhadap sumbu X ini namanya T1X. Sedangkan T1 kalau kita proyeksikan ke arah sumbu Y itu kan vertikal, sumbu X horizontal. Maka kalau kita proyeksikan maka ini yang dikatakan sebagai T1Y. Nah, begitu juga dengan benda 2. Benda 2 juga kita proyeksikan ke arah sumbu X namanya T2X. Lalu ke arah sumbu Y namanya T2Y. Nah, ini adalah komponen-komponen T1 dan T2 baik ke arah sumbu X maupun sumbu Y. Lalu ada gaya yang ketiga, dalam hal ini adalah gaya berat benda ini. Benda ini atau bebannya yang beratnya 500 Newton. Nah, inilah gaya-gaya yang kita lihat. Nanti tinggal kita melihat gaya yang searah sumbu X dan gaya yang berada pada sumbu Y. Kita lihat. Nah, sekarang kita lihat sumbu X-nya dulu. Nah, sumbu X berarti yang horizontal. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 gaya, ada T2X dan ada T1X. Nah, tadi syarat kesetimbangan adalah sigma Fx sama dengan 0. Nah, kita lihat T2X dan T1X ini berlawanan arah, ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Nah, kita anggap yang ke kanan ini positif, sedangkan yang ke kiri negatif karena ini berlawanan arah. Maka sigma ini artinya jumlah. Jumlah gaya ke arah sumbu X adalah T2X yang ini dikurang T1X sama yang ini sama dengan 0. Ini syarat kesetimbangannya. Nah, karena yang mengapit sudut ini adalah sumbu X yang mengapit sudut dengan tegangan tali, maka sumbu X menggunakan cos. Dalam hal ini T2 cos 60 derajat dikurang T1 cos 30 derajat sama dengan 0. Nah, cos 60 ini setengah, berarti setengah T2. Sedangkan cos 30 adalah setengah akar 3, berarti setengah akar 3 T1. Kalau misalnya yang tanda minus ini saya pindah ruas ke apa, setengah akar 3 T1 ini saya pindah ruas ke kanan, maka jadi plus.
Berarti setengah T2 sama dengan setengah akar 3 T1. Sehingga di sebelah kiri ada setengah, sebelah kanan ada setengah. Ini habis. Sama-sama dikali 2, setengahnya habis. Sehingga dalam hal ini T2 sama dengan akar 3 T1. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Nah, lalu kemudian untuk sumbu Y-nya, kita lihat sumbu Y. Berarti sumbu Y kita tinggal melihat gaya-gaya yang arah vertikal, atau tinggal lihat panahnya saja. Nah, kita lihat sumbu Y. Nah, syarat kesetimbangan sama tadi, sigma FY sama dengan 0. Nah, kita lihat ini ada 3 gaya, ada 2 gaya ke atas dan ada 1 gaya ke bawah. Nah, kita anggap saja yang ke atas ini positif, berarti T2Y ini ditambah T1Y dikurang W, berarti beratnya ini sama dengan 0. Berarti kalau tadi sumbu X menggunakan cos, maka sumbu Y menggunakan sin. Berarti T2 sin 60 derajat ditambah ini ya, ditambah T1 sin 30 derajat. Ini salah, ini seharusnya ditambah T1 sin 30 derajat, W-nya 500 Newton, min 500 Newton sama dengan 0. Berarti sin 60 ini setengah akar 3, sin 30 sama dengan setengah. Berarti setengah akar 3 kali T2 plus, ini sudah benar ini. Tadi cuman yang ini salah, seharusnya plus. Setengah kali T1 sama dengan 500. Nah, sama-sama kita kali 2 semuanya persamaan ini. Kalau kita kali 2, ini 500 ini pindah ruas ya. Min ini pindah ruas kanan jadi plus. Sama-sama kita kali 2. Setengah kali 2 ini kan setengahnya habis. Berarti sisanya akar 3 T2. Ini juga setengah kali 2, kalau 2 bagi 2 kan habis 1. Sisanya T1 sama dengan 2 kali 500 sama dengan 1000. Nah, ini persamaan kedua. Nah, untuk mendapatkan berapa tegangan tali T1 dan T2, tinggal kita substitusi persamaan 1 ini ke persamaan 2 ini. Maksudnya kita masukkan persamaan T1 ke persamaan T2. Nah, kita lihat persamaan 2 ini kan akar 3 T2. Berarti T2-nya ini yang kita ganti. Berarti akar 3 ini, lalu kemudian T2 yang di sini kita ganti menjadi akar 3 T1. Nah, jadi akar 3 kali akar 3 T1 ditambah ini T1 tetap sama dengan 1000. Nah, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3 T1. Ini kan 3 T1, akar 3 kali akar 3 kan 3. Ditambah T1 sama dengan 1000. 3 T1 tambah T1 sama dengan 4 T1 sama dengan 1000. Maka T1 sama dengan 1000 bagi 4 sama dengan 250 Newton. Nah, ini sudah dapat T1. Nah, lalu bagaimana cara mendapat T2? Untuk mencari T2, kita bisa menggunakan persamaan 1. Dari persamaan 1 diperoleh T2 sama dengan akar 3 T1. Maka tinggal disubstitusi saja, ganti T1-nya menjadi 250. Berarti akar 3 kali 250 atau T2 sama dengan 250 akar 3 Newton. Oke, demikian untuk sementara pembahasan kita terkait dengan kesetimbangan benda tegar. Nanti kita akan bahas lagi beberapa contoh tentang kesetimbangan benda tegar. Untuk sementara video terkait dengan terkait dengan kesetimbangan benda tegar saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.